warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi MTSN 4 Madiun dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Ibu Anggi Intansari dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah mengajak kalian semua untuk mengenal lebih dekat bahasa Indonesia. Nah, kali ini mari kita belajar bahasa Indonesia melalui teks. Teks yang akan kita pelajari pertama kali adalah teks deskripsi. Apa? Teks deskripsi. Sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut, Ibu akan memberitahu terlebih dahulu apa itu teks deskripsi. Secara pengertian, teks deskripsi adalah menjelaskan atau menggambarkan objek secara detail dan terperinci. Menjelaskan atau menggambarkan objek secara detail dan terperinci. Nah, sebelumnya, Ibu harus beritahu kalian dulu dong, apa itu objek. Objek dibagi menjadi 4, dikategorikan menjadi 4. Jadi yang pertama itu adalah objek orang, yang kedua adalah objek tempat, yang ketiga adalah objek benda, dan yang terakhir adalah objek peristiwa. Ketika keempat objek ini sudah dideskripsikan secara detail dan terperinci, maka apa sebenarnya tujuan penulisan teks deskripsi? Tujuan penulisan teks deskripsi adalah membuat pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, mencium, atau merasakan secara langsung objek yang sedang dibicarakan. Nah, untuk pengertian dan tujuan sudah kita bahas. Sekarang, apa saja ciri-ciri dari teks deskripsi? Ciri dari teks deskripsi, Ibu simpulkan menjadi 3. Yang pertama, teks deskripsi memiliki ciri mendeskripsikan sesuatu atau objek secara detail dan terperinci. Jadi kalau tidak detail dan tidak terperinci berarti bukan teks deskripsi. Ciri yang kedua adalah membuat pembaca seolah-olah dapat melihat, dapat mendengar, dapat mengaroma atau mencium, atau dapat merasakan secara langsung objek yang sedang dibicarakan. Yang ketiga, dalam teks deskripsi melibatkan fungsi indera. Jadi, penulis melibatkan keseluruh inderanya dalam proses menceritakan suatu objek. Bisa melibatkan indera penglihatan, indera penciuman, indera pencecap, indera pendengar, maupun indera perasa. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang jenis teks deskripsi. Teks deskripsi dibagi menjadi 2. Yang pertama, teks deskripsi berdasarkan objeknya. Yang kedua, teks deskripsi berdasarkan cara penyampaian objeknya. Teks deskripsi berdasarkan objeknya dibagi menjadi 4. Yang pertama orang, yang kedua tempat, yang ketiga benda, dan yang keempat peristiwa. Ibu akan menjelaskan satu persatu dan memberikan contoh dari masing-masing objek tersebut. Nah, ini adalah contoh dari objek orang. Dalam teks tersebut dijelaskan ada seorang yang bernama Rangga, dia memiliki hal yang sangat unik. Jadi ketika kita memilih objek orang, maka kita harus mendeskripsikan secara rinci orang yang sudah pilih sebagai objek dalam teks deskripsi kita. Yang kedua, objek tempat. Jadi, objek yang kita pilih untuk dideskripsikan itu adalah tempat. Contoh yang ada dalam teks itu adalah Pantai Serang. Setelah orang dan tempat, maka sekarang kita masuk ke objek benda. Benda itu sangat banyak ya dalam teks ini. Yang kita ambil contoh sebagai objek teks deskripsi adalah pohon beringin. Benda yang lain bisa juga hewan, tumbuhan, kemudian benda-benda kesayangan itu juga bisa masuk
dalam kategori objek benda. Yang terakhir adalah objek peristiwa. Jadi kalau peristiwa itu ada alurnya, menceritakan sebuah kejadian. Itu disebut dengan objek peristiwa. Sekarang teks deskripsi berdasarkan cara mendeskripsikan objeknya. Cara mendeskripsikan objek dibagi menjadi dua. Yang pertama eksplanatoris dan yang kedua sugesti. Teks deskripsi eksplanatoris adalah teks deskripsi yang menceritakan, menggambarkan, mendeskripsikan objek secara nyata dan fakta berdasarkan objek itu sendiri. Teks deskripsi sugesti adalah teks deskripsi yang disampaikan berdasarkan kesan penulisnya. Contohnya seperti ini. Dalam kedua teks deskripsi eksplanatoris dan sugesti tersebut ada sebuah gambar yang sama dengan deskripsi atau cara penyampaian yang berbeda. Nah, untuk melihat itu kalian bisa pause dulu untuk membandingkan antara teks eksplanatoris dan sugesti. Nah, bagaimana? Dari penjelasan Ibu tadi, apakah kalian sudah bisa membedakan antara teks deskripsi eksplanatori dan teks deskripsi sugesti? Siswa-siswiku MTSN 4 Madiun dimanapun kalian berada, kegiatan belajar hari ini sudah kita pelajari. Kita sudah bisa mengerti apa itu teks deskripsi, apa tujuan penulisan teks deskripsi, apa ciri dan jenis dari teks deskripsi. Oleh karena itu, Ibu berharap kalian terus semangat dalam belajar bahasa Indonesia. Baiklah, karena ini masih dalam masa pandemi, kalian harus tetap jaga kesehatan, tingkatkan imunitas tubuh, taat pada protokol kesehatan, dan tidak keluar rumah jika tidak ada hal yang mendesak. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.